kelihatan, ada indikatornya ya. Ada indikatornya terlihat dari azannya, kemudian ketika dari acara-acara pernikahan, pelantikan pejabat, mesti baca Al-Quran, ada indikatornya itu. Karena kan sosiologi itu, dari Quran. Bagus Mas Samsul. Jadi Anda kalau sudah mulai gelisah itu akan menemukan yang baru itu ya. Mesti akan ada loncatan paradigma, ada pergeseran paradigma baru yang nanti akan saudara saudara temukan, dan mungkin Anda kemudian bisa beralih betul gitu ya. Kayak tadi Prof. Al-Makin, kemudian Prof. Ruhaini, kemudian Dr. si namanya itu kan Mbak Inayah ya, dengan Usuluddin gitu. Termasuk Hilman Latif itu, Profesor Hilman Latif yang sekarang Dirjen Haji itu. Gitu. Anda sudah ada gelisah karena tadi ya saya bentur dengan ilmu begini kan akhirnya ini ya ada yang ada yang metafisika, ada yang ontologi gitu. Mas ya maaf ya Mas Samsul, ini masih ada yang resen lagi ini. Yeah. Ada Mbak Novi sama Mbak Anik Matun, ada Mas Edi. Ya, tadi yang pertama siapa? Mbak Novi. Mbak Novi ya. Terima kasih Prof. Ya. Kalau boleh ada 3 hal ini Prof. Tapi suara saya jelas ya? Jelas. Oke. Yang pertama mengenai ontologi ini. Tadi di awal-awal slide yang sistematika filsafat itu, saya melihat mengenai eksistensi ini ada ontologi, ada metafisika. Di situ saya pikir, oh ini batasannya jelas gitu ya, antara ontologi dengan metafisika itu antara yang material dan imaterial gitu. Itu saya pikir gitu. Tapi kesini gitu, di slide-slide berikutnya, terutama di bagian yang menjembatani 2 corak pencarian hakikat ini, Prof, yang metafisika umum dengan metafisika khusus, ini kok saya jadi bingung ya, saya jadi melihat batasan klasifikasi antara metafisika dan ontologinya, itu kok jadi nggak begitu jelas gitu di situ. Nah, itu bisa dijelaskan lagi nggak, Prof? Nih, itu yang pertama, Prof. Kemudian yang kedua, ini saya sempat baca-baca mengenai slide yang materi yang pertama sama yang kedua ya, Prof ya. Yang pertama tentang filsafat itu. Nah, di situ ada ditulis mengenai kebaikan dan keburukan itu hanya dikendalikan oleh 2 hal, yaitu agama dan filsafat. Nah, ini saya melihat dari sesi pertama S5 ini sampai sekarang sepertinya memang pendapatnya seperti ini gitu ya, bahwa kebaikan dan keburukan itu dikendalikan oleh 2 hal, agama dan filsafat gitu. Seperti Pak Zaprul waktu itu mengatakan bahwa untuk mengatasi radikalisme itu ya yang harus dipelajari adalah filsafat dan tasawuf gitu ya. Seorang muslim harus mempelajari 2 hal itu. Nah, ini saya sendiri, ini tolong dikoreksi ya Prof ya. Saya sendiri agak mempertanyakan masalah ini gitu, karena kalau menurut saya ada orang-orang yang ateis gitu, tapi dia tidak mempelajari filsafat gitu, tapi dia bisa gitu membedakan yang baik dan buruk gitu. Karena pada dasarnya fitrah manusia itu dia selalu menuju kebaikan gitu. Ada seorang syekh gitu, guru saya yang menyatakan bahwa nafsu itu dikendalikan oleh akal gitu. Nah, akal itu dikendalikan hati, sedangkan hati itu dikendalikan oleh ruh gitu. Jadi selain agama dan filsafat ini orang juga bisa membedakan mana yang baik dan buruk itu dengan hati gitu, dengan nuraninya gitu. Nah, itu
kalau menurut saya itu sudah fitrahnya gitu, tanpa beragama dan filsafat juga gitu. Itu yang kedua, Prof. Ya. Kemudian yang ketiga dari materi epistemologi, ini juga yang saya bertanya ke Pak Faiz gitu, di minggu kemarin gitu, tentang di situ ada di bagian positivisme itu bahwa fakta itu syarat nilai gitu. Fakta itu tidak ada yang bebas nilai. Nah, ini menarik gitu buat saya karena sebelum positivisme itu positivisme itu lebih terukur gitu ya. Sedangkan dari positivisme itu sepertinya sudah tidak terukur lagi gitu. Nah, yang saya pertanyakan di sini, apakah positivisme itu kemudian kembali lagi gitu ke agama, Prof gitu, ke nilai-nilai, ke norma-norma, karena di situ saya lihat positivisme itu menyadari adanya yang ke tak berhinggaan gitu, ke hal-hal yang tidak terukur gitu. Jadi kalau dilihat dari timeline-nya gitu, dari yang positivisme itu kesannya lebih apa ya? Apakah lebih banyak yang terbebas dari adanya Tuhan gitu. Kemudian ketika positivisme itu balik lagi gitu ke yang sebelumnya gitu. Apakah seperti itu, Prof? Itu 3 hal yang ingin saya tanyakan. Ya. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Mbak Novi. Anda benar-benar mengikuti kuliah saya. Ya, saya dari ini dulu ya, yang terakhir dulu ya, biar nggak lupa ya. Tentang positivisme, perkembangannya kan periodenya positivisme kemudian post-positivisme ya. Ini, nanti salah satu dari positivisme itu adalah universal ya. Jadi kebenarannya itu dapat diterima secara umum dia, karena ada indikator-indikator yang dimunculkan di situ kan. Ini benar salah itu ada indikatornya dan orang bisa mengecek. Oh ini benar secara faktual, ada faktanya gitu. Nah positivisme itu bukan universal yang menjadi ukuran kebenaran itu. Ukurannya adalah salah satunya adalah subjektivisme, individualisme, yang kemudian sekarang dalam ilmu hukum HAM itu loh, masing-masing gitu ya. Nah ini positivisme, jadi orang itu tidak mau diatur-atur secara umum gitu ya, universal. Bahkan kita punya email, barang itu harus misalkan pakai password gitu. Itu kan sebetulnya mendudukkan manusia secara individual kan itu. Atau password nggak bisa buka itu. Nah, jadi lebih ke partikular ya, bukan lagi universal. Sekarang kan orang tidak mau sekarang yang positif itu kan memberikan kebebasan kepada partikular itu individu ya. Misalkan di pasar aja ya, kita dulu kan kalau belanja barang di pasar kan diambilkan oleh majikannya gitu kan, beli ini, beli sayur, bayam, beli laos. Nah sekarang ini kan pakai ini ya, di mall itu kan masing-masing ya, masing-masing milih kan, secara individual. Kemudian kalau kita di rumah makan gitu ya, self service misalkan gitu, tidak lagi diambilkan secara ramesan oleh penjualnya kan, selera masing-masing gitu, milih, ya, nggak harus suka ini. Nah ini itu salah satu dari post-positivisme. Jadi orang tuh sudah jenuh dengan hidup yang diatur-atur secara publik gitu, secara universal gitu. Jadi suka masing-masing lah gitu ya. Nah itu kebenarannya tidak universal ya, kebenarannya partikular. Nah misalkan musik, apakah semuanya harus suka dangdut kan? Jadi dangdut bagi saya suka, tapi mungkin bagi Mas Said nggak suka. Mas Said suka yang jazz misalkan begitu. Nah itu yang salah satu jadi dari
postmodernisme ya. Nah, misalkan seperti nanti di filsafat ilmunya Thomas Kuhn ya tentang pergeseran paradigma ya. Di bukunya kan The Scientific Revolution ya. Nah, paradigma itu bisa berbeda-beda gitu. Jadi lebih ke relativisme ya. Subjektivisme, partikularisme itu semuanya ke individu itu ya. Bukan universal. Nah, ada pergeseran di situ ya di itu salah satu positivisme. Kemudian yang yaitu berikutnya itu adalah memberikan makna itu ya. Makna itu dari masing-masing individu itu bisa berbeda-beda. Bisa berbeda-beda. Jadi lebih ke ya HAM lah gitu ya. Senang masing-masing gitu ya. Nah, itu yang positivisme yang memberikan makna yang berbeda-beda dari masing-masing individu itu. Harus teratur gitu. Nggak harus teratur. Oke Mbak ya, itu yang yang positivisme. Bahkan sekarang adanya post-truth ya. Kan ada yang terakhir itu bahwa post-truth itu pasca kebenaran ya. Dulu kan kebenaran itu pokoknya harus yang universal, kemudian yang baik-baik, yang memberikan keamanan, yang memberikan kedamaian, kemudian memberikan keamanan gitu. Itu kan yang dulu, yang sekarang post-truth itu kan nggak kayak begitu itu. Jadi kebenarannya itu orang justru nggak harus aman gitu ya. Seperti The Age of Terror ya. Abad teror ya. Abad teror yang disampaikan oleh siapa itu? Presidennya sebelum ini siapa nih? Sebelum yang Amerika sebelum Biden siapa namanya itu? Trump ya, Trump. Trump itu kan saya tidak mau dilantik kecuali saya pemenangnya gitu. Nah itu kan melawan keadilan, melawan demokrasi gitu ya. Tapi ya sekarang muncul kayak begitu ya, model-model premanisme itu ya. Ya sekarang yang benar tuh yang begitu gitu. Dengan cara kemudian menakut-nakuti gitu ya. Oh ya, menakut-nakuti gitu. Jadi membuat suasana yang ya, dulu kan yang zaman positivisme ya orang tuh harus aman, harus damai, harus berkeadilan gitu. Nah sekarang kan enggak. Misalkan seperti ini, apa itu WhatsApp, Google barang itu kan yang sekarang bagus yang Biden ini dia ditarik pajak banyak gitu negara. Zaman Trump kan tidak. Jadi Google kemudian WhatsApp itu tidak ditarik pajak gitu. Ya itu kan keadilan dimasukkan kan kaya sekali ya, ada munculnya Bill Gates barang itu kan jadi kaya banget ya karena dia nggak kena pajak gitu. Rakyat itu yang ya salah satu dasar keadilan kan harus berkeadilan seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Harus keseluruhan gitu bisa pokoknya harus sekian banyak itu harus memperoleh keuntungan dari situ gitu ya. Nah ini kan enggak zaman Trump itu post-truth seperti itu. Ya memang akhirnya ambiar ininya itu ukuran kebenarannya itu ambiar Pak, ambiar. Apalagi sekarang namanya privasi ya, menurut Hariri itu ya. Ini kan model online ini kan semuanya kita kan kelihatan semua kan sekarang itu. Privasi itu kan sekarang nggak ada. Padahal kan salah satu dari nilai yang dijunjung tinggi oleh manusia itu kan adanya privasi ya. Privasi ya. Semua sekarang kan terdetek semua di online itu. Nah ini juga mengganggu juga ya. Kita kan merasa terganggu kan itu. Tapi ya emang sekarang itu yang post-truth kayak gitu tuh. Nah ini yang postmodernisme itu sampai kepada ukuran kebenarannya itu yang bergeser ya, begitu. Nah kemudian yang sebelum ini apa tadi? Yang sebelum ini tadi soal kebaikan dan keburukan itu dikendalikan oleh agama dan filsafat, Prof. Oh iya, iya memang itu toh sekarang yang menjadi arah kehidupan tuh. Kalau yang agama kan padahal metafisika yang
kemudian diyakini ya, diyakini kemudian dilakukan, ditaati gitu ya. Nah, tapi kalau yang filsafat itu kan ada ukuran saintifiknya ya. Sains itu ya harus empirik. Ada yang empirik. Nah, maka orang yang kemudian kalau nggak komunis ya kemudian beragama gitu. Atau selain komunis apalah, pokoknya ada ideologi yang tersembunyi di situ ya. Nah, ya perkaranya memang dua itu ya. Jadi filsafat yang apa? Yang dasarnya agama dan ini akan terus begitu terus ini anunya. Yang hidup itu kan ini terus ya. Seperti sekarang gerakan-gerakan baru itu kan gerakan apa tuh Ratu Adil, kemudian nanti akan turun sang nabi yang akan memberikan keselamatan, barang itu kan hidup tuh itu sekarang itu. Sampai Prof. Maken itu menemukan namanya nabi-nabi palsu itu loh. Nabi palsu itu dia temukan di daerah ini nabinya ini, daerah itu nabinya itu. Nggak kurang dari 600 di Indonesia itu. Itu penelitian itu habis berapa M itu ya. Yang dari Kemenak aja dia dapat 1 M, belum lagi yang dari luar negeri ya gitu. Itu ada hasil risetnya, judul bukunya itu Mbak, Nabi-Nabi Palsu itu loh Mbak. Prof. Al-Maken yang sekarang rektor di UIN ya. Nah ini kan Mas itu, Mas Samsuri Rizal itu dulu ilmu Quran tafsir itu Mas. Anu ya, Pak Al-Maken itu. Kok bisa gitu, ya. Bang? Hah? Kok bisa gitu ya? Ya, itu wah, dia kan ketua redaksi jurnal Scopus ya di UIN. Prof. Maken tuh. Ya, jurnal seneng yang gitu. Oke ya, yang kemudian yang kemudian yang terkait dengan metafisika ya. Ada metafisika umum dan metafisika khusus. Itu sebetulnya bahwa metafisika itu tidak mati gitu ya. Ya karena dalam metafisika itu ada yang metafisika yang khusus. Misalkan yang metafisika dalam psikologi itu ya metafisika juga. Ya, kosmologi itu juga metafisika juga. Hanya bergeser ininya itu. Karena tidak ada kemudian namanya sebuah realitas yang di situ tidak ada metafisikanya. Maka yang tadi saya sebut dari bukunya Sontag ya, The Critique of Metaphysics, itu dia berangkat dari begini, bahwa sekarang orang itu telah meninggalkan metafisika, kemudian beralih kepada ontologi gitu. Nah, itu kan dalam pengertian metafisika yang umum gitu. Tapi metafisika yang khusus, maka dia membuat khusus ada gitu. Jadi metafisika itu tidak mati karena ada metafisika yang tentang manusia ya. Psikologi itu kan ada psikologi agama dengan psikologi umum itu kan berbeda. Ya, psikologi agama itu misalkan orang ya manusia ya, psikologi kan manusia. Tapi kan juga ada manusia itu yang dia mau mati tapi tersenyum misalkan begitu. Itu kan ada sesuatu metafisika yang berbeda daripada metafisikanya psikologi positivistik. Ya, ini sebenarnya merupakan jawaban daripada hakikatnya untuk mempertahankan bahwa sebenarnya metafisika itu tidak mati gitu. Ketika dia mengkritik metafisika, sebetulnya yang digunakan untuk mengkritik itu ya metafisika juga gitu. Ya. Mungkin misalnya kalau yang material juga dia ada metafisikanya, terkait metafisika juga misalnya
Misalkan gini, Pak. Ya, misalkan gini. Itu nanti di postmodernisme ya. Itu tokohnya Karl Popper. Karl Popper ya. Dia itu dikenal sebagai rasionalisme kritis. Nah, rasionalisme kritis. Nah, mengapa kemudian ada sebuah teori satu, kemudian tumbuh dengan teori kedua, teori ketiga, keempat, dan seterusnya itu. Perubahan itu dari mana sih itu? Nah, di balik itu kan karena ada sebuah metafisika kritisisme itu. Nggak kelihatan, ya. Kritisisme itu nggak kelihatan, tapi itu metafisika, ya. Nah, termasuk ilmu itu kan ada dua ya, ada ilmu yang induksi, deduksi. Yang deduksi itu kan dari rasio, itu kan juga metafisika juga. Nggak kelihatan itu. Maka itu yang disebut sebagai metafisika khusus. Ya, agak lama mencernanya, tapi nanti coba baca buku saya yang tentang ini, yang tentang falsifikasi itu ya. Ya, bagi dunia kan ada dua, Mbak. Ada tiga. Dunia satu, dunia dua, dunia tiga. Dunia satu itu adalah dunia faktual yang ada di sana secara fisik menjadi objek. Dunia dua itu adalah dunia peneliti. Misalkan Mbak Novi. Mbak Novi melihat sebuah kenyataan adanya tabrakan gitu. Tabrakan. Kemudian interaksi antara Mbak Novi sebagai dunia satu ya. Dunia satu itu dunia psikis namanya. Dunia itu adalah dunia objek. Dunia objek yang ada di sana. Kemudian dunia tiga itu adalah dunia teori. Kemudian Mbak Novi itu menyimpulkan bahwa sekarang itu banyak kejadian kecelakaan karena banyak orang yang stres, misalkan begitu. Nah, stres. Jadi itu stres ini adalah merupakan kesimpulan dari ini, akumulasi tabrakan di mana-mana karena akumulasi dari ini, dari orang stres itu ya. Misalkan banyak minum ya. Sekarang itu kalau di atas jam 10 kan di Jakarta itu banyak tabrakan ya. Kebanyakan adalah, kebetulan anak saya dokter ya. Itu loh Pak, kebanyakan mereka itu pulang dari dugem itu loh. Pulang dari dugem, di sana minum-minum, kemudian tabrakan. Jadi kalau sudah jam 10 lebih itu mesti ramai rumah sakit, banyak kasus insiden seperti itu. Nah itu kan karena digerakkan dengan kritisnya itu loh Mbak. Kritisnya. Ya, namanya disebut rasionalisme kritis gitu. Kritisisme. Nah, itu ini agak pelan-pelan ya. Ini yang tapi agaknya Anda paham lah gitu. Iya, Prof. Sudah bisa dipahami, Prof. Iya. Mbak Novi dari mana Mbak Novi ini? Ngajar atau? Oh, enggak. Saya di rumah aja, Prof. Masih mahasiswa sudah lulus? Enggak. Saya ibu rumah tangga aja. Oh, jangan aja. Malah ibu rumah tangga bisa ini ya. Bisa belajar. Backgroundnya emang teknik, Prof. Oh ya, teknik ya. Jadi teknik itu jelas objeknya itu. Jadi ketika ada pergeseran kok ada objek yang bergeser, Anda itu sensitif itu. Oh, rasionalisme kritis itu ya bicara mengenai ilmu juga toh. Mengenai sekarang ada mengapa dulu manusia dianggap sebagai hanya behavioristik gitu ya, atau sekarang ada misalkan agama yang ini loh Mbak, ilmu hakikat seperti mimpinya Imam Ghazali barang itu kan mengapa sekarang kok sampai kepada manusia yang begitu transpersonal ya, transpersonal. Dulu kan nggak ada itu. Tapi mengapa muncul karena ada rasionalisme kritis itu gitu. Ya. Makasih Mbak. Ini saya menyesuaikan saja ya dengan peserta di sini ya. Hanya tadi saya mulai dari dasar gitu supaya kita diskusi itu sudah punya pakem gitu loh. Punya pakem, punya sistem berpikir. Ini baru ontologi loh. Nanti yang terkait dengan dengan masalah kebenaran itu sendiri itu kan juga harus banget. Macam-macam yang disebut benar itu apa ya, salah satu pembahasan epistemologi kan nanti kan benar. Sekarang itu kan paling enggak itu kan ada 5 kebenaran ya. Ada kebenaran yang bersifat fakta empiris, ada kebenaran yang rasio. Rasio ini lebih ke metafisik ya.
ada kebenaran yang dinilai dari segi manfaatnya, nilainya, ada kebenaran yang karena otoritas ya, karena ketua partai atau ketua MUI atau dia presiden, itu adalah namanya kebenaran performatif. Kemudian juga ada kebenaran itu kesepakatan bersama gitu ya. Ini benar itu juga nanti banyak ini lagi ya. Kita menguji kebenaran itu bisa dari perspektif mana gitu. Wah ini nggak benar gini. Lah nggak benar apa? Karena kalau kebenaran menurut kesepakatan bersama emang nggak benar ya. Galileo itu nggak benar. Karena dia kan tidak memperoleh kesepakatan dari gereja gitu loh. Jadi ini kita belajar ilmu itu kita lihat dari segini. Kita lihat dari watak, status, dan metodenya ya. Karena masing-masing ontologi itu nanti memiliki metode atau epistemologi yang berbeda ya. Ya. Jadi nanti jenis kebenaran itu apa, kemudian sandaran kebenaran itu di mana. Misalkan dulu pernah ya terjadi satu Syawal itu jatuh pada hari Kamis gitu. Beberapa astronomi seperti itu ya. Tapi kemudian pernah ketika itu PW Wadiyah mengatakan bahwa yang benar itu adalah hari Rabu gitu. Akhirnya yang dipakai ya hari Rabu. Karena yang dipakai karena organisasi gitu ya. Warga Muhammadiyah yang kemudian lebaran nggak hari Rabu dianggap nggak Muhammadiyah gitu. Nah itu karena menggunakan kebenaran yang ini, kebenaran yang performatif itu. Nah itu kalau untuk partai barang ini kan Mbak ini apa? Ya pakai kebenaran begitu-begitu. Ini ketua partai yang baik di PP atau di wilayah atau di daerah gitu ya. Nah, ada juga benar. Gus Dur jadi presiden, benar Gus Dur jadi presiden itu. Nah, mungkin orang yang menggunakan empirisme, gimana sih Pak? Kelihatan juga kurang nyata, kemudian fisik jalan begitu gitu. Nah itu kan karena Anda menggunakan kebenaran yang ini, korespondensi itu. Tapi kalau kebenaran menggunakan yang proporsi, itu ya yang benar dia, wong dia kesepakatan dari MPR kok gitu. Nah itu adalah kebenaran yang performatif gitu ya. Nah, gitu. Tapi ini ya nanti sampai di sana anunya apa pembahasan kita. Mas, ini kita habis nih waktunya. Tapi ini masih ada yang bicara gimana? Mau dilanjut gimana? Ini masih ada Mas Edi, masih ada Mbak Anik Matul. Mau dicat di tulis di sini atau gimana Mas ini masih ada? Masih ada waktu Prof 12 menit Prof sampai setengah 12 Prof. Oh, setengah 12, saya kira setengah 11. Oh, oke. Ya. Mbak Anik Matul Khairah. Mbak Anik Matul Khairah ya. Silahkan Mbak Ani. Di sini Prof yang ingin saya tanyakan terkait tentang masih terkait di ontologi dan metafisik. Ya, entar kurang jelas. Kalau tadi yang Prof jelaskan itu yang terkait dengan apa? Maaf. Dalam sebuah ilmu atau masih terkait tentang metafisik dan ontologi. Ya. Nah, kalau tadi yang dijelaskan oleh Prof itu bahwasanya setiap ilmu atau karya tulis ilmiah itu harus terukur objek metafisik atau objek materialnya seperti apa. Nah, caranya untuk mengukur materialnya itu seperti apa, Prof? Karena kan kadang kita itu lebih fokus pada permasalahan yang ada di lapangan, sehingga kita kurang fokus pada objek materialnya itu seperti apa. Karena kan bisa jadi ada bias-bias atau permasalahan-permasalahan baru ketika kita menghadapi lapangan secara langsung. Nah, caranya gimana kita sebagai seorang peneliti atau apa ya, penulis karya tulis ilmiah di situ untuk memetakan objek materialnya itu bagaimana? Terkait dengan ontologi yang tadi anak ontologi dan metafisik itu. Karena kan di sini saya membaca slide-nya itu yang di slide kedua itu agak
bingung gitu, Prof. Terima kasih. Ya, ya. Slide kedua. Yang kedua itu yang apa anunya? Judulnya ke? Bagian metodologi. Oh, untuk rantai fisika itu? Ya. Oh, untuk mengetahui tadi pertanyaan bagaimana untuk mengetahui bahwa ini cara mengukur nggak salah ya? Cara mengukur. Objek material dari karya tulis ilmiah atau objek yang akan kita teliti. Oh, ya, ya, ya. Gini, Mbak, secara falsafati ilmu itu kan ada dua aliran ya, yang empirisme sama yang idealisme. Yang empirisme itu nanti kalau dalam pengembangan ilmu menjadi metodologi kuantitatif ya. Kemudian yang idealisme itu ke kualitatif ya. Kenal Anda dua aliran jenis penelitian itu ya? Ya. Kemudian yang empiris itu yang objeknya itu dapat diukur ya. Yang hal-hal yang dapat dilihat secara faktual ya. Itu. Atau kemudian faktual atau data ya. Ada peristiwanya ya, ada faktanya. Itu empirik. Nah, untuk diketahui cara mengetahui itu ya ini kan jelas. Saya pikir karena memang ada dua itu kan, ada dua metode penelitian. Metode penelitian itu adalah kelanjutan dari filsafat ilmu itu ya. Kelanjutan filsafat ilmu itu filsafatnya begini, kemudian teknisnya itu di metodologi penelitian itu, di metode penelitian. Yang metode penelitian yang empirisme itu adalah kemudian menjadi itu loh, yang tadi positivisme itu ya, positivisme itu yang dapat diukur ya secara ilmiah itu, yang dapat diukur, yang dapat diverifikasi. Nah, ya kalau kemudian mau di statistiknya itu, yang kuantitatif itu ada bisa dilihat di statistiknya. Tapi kalau yang ilmu idealisme kan tidak bisa di statistik. Itu berupa gagasan-gagasan ya, isinya itu gagasan-gagasan. Ya, atau mungkin bisa yang lain bisa ini apa? Atau mungkin saya salah menangkap nggak dari pertanyaan itu ya? Tidak, Prof. Iya. Jadi nanti gini, kalau di metode penelitian itu nanti ya kalau untuk karya ilmiah ini di perguruan tinggi aja lah, perguruan tinggi. Ilmu yang berkembang itu adalah yang ilmu positivisme itu. Ya. Ilmu positivisme, ya positivisme itu adalah berakar dari induksi. Ini saya belum sampai ya, induksi. Dari induksi itu berasal dari fakta-fakta itu. Sebentar, tak dengar sedikit, Mbak. Induksi. Nah, ini nih. Nah, ini, Mbak. Untuk mendekat ini. Nah, ini. Oh ya, bentar, Mbak. Saya ambil dulu. Di escape dulu. Sebentar, Mbak. Tunggu sebentar, saya share. Nah, ini di epistemologi, Mbak, ini ya. Sudah melangkah ke sana. Nah, ini saya ambil dari bukunya Chalmers ya. Judul bukunya itu apa itu yang dinamakan ilmu? What is it thinks the science ya. Ini saya bawa bukunya ini. Ini bukunya ya. Ini buku terjemahan. Buku terjemahan yang aslinya itu what is this thing called science. Jadi terjemahnya menjadi apa itu yang dinamakan ilmu.
Ramalan ilmu ini dilihat dari segi watak, status dan metodenya. Watak, status dan metodenya. Nah, ini yang objek yang dapat dilihat, ontologi ya, yang dapat material ya. Ini fakta didapat dari observasi. Nah, kalau yang tadi yang metafisika kita nggak bisa mengobservasi. Pokoknya itu ada tapi kita nggak bisa mengobservasi ya. Sejauh mana misalkan ya akan mengukur otak kita gitu. Misalkan berapa RAM ya. Kan nggak bisa karena unlimited ya gitu. Nggak, bahkan imajinasi itu juga unlimited, nggak bisa diukur. Ini di sini. Jadi nanti tuh struktur ilmu tuh kayak begini. Tapi ini hanya ilmu yang aliran positivisme ya ini ya. Ini yang positivisme, yang paling banyak pengaruhnya di perguruan tinggi atau di lembaga pendidikan. Ini dari observasi. Nah, observasi ini nanti kalau ini filsafatnya aja. Nanti kalau dalam ilmunya itu nanti ada ini ya, Pak. Dalam metodologi ilmu itu nanti dalam metode ilmu itu ada nanti faktanya itu harus populasinya di mana, sampelnya berapa itu nanti di sini. Itu dibicarakan oleh ilmu nanti. Dibicarakan oleh metode penelitian. Ya. Misalkan kalau sampelnya itu, kalau populasinya itu 1000, sampelnya harus 342, misalkan begitu. Kalau 500 harus 180, itu ada ukurannya. Itu nanti dibicarakan oleh ilmu. Ya. Nah, tapi ini filsafat ya, fakta. Fakta, kemudian fakta itu nanti juga dilihat generalisasi ya. Untuk membuat generalisasi itu ada aturannya, nanti dibicarakan oleh ilmu ya, bukan oleh filsafat tapi oleh ilmu, ya. Oleh metode ilmiah itu nanti. Jadi ini kalau dalam kurikulum pertama itu filsafat ilmunya, kemudian berikutnya itu adalah metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu boleh diambil setelah mahasiswa lulus filsafat ilmu, misalkan begitu. Nah, dari sini ya. Ini harus ada fakta. Ini ontologi ini dasarnya harus ada karena ontologi yang faktual itu bisa diukur ya material. Nah dari sini ini fakta, kemudian dari fakta ini ada panah ke sini ya fakta ini induksi, berpikir induksi. Nah kemudian untuk teori, nah teori di sini misalkan sebuah teori bahwa kertas litmus bisa bila ditaruh di dalam air akan berubah menjadi merah, misalkan begitu. Itu hasilnya, itu dasarnya dari fakta. Atau contoh lain, sebatang tongkat yang ditaruh di dalam air maka akan kelihatan bengkok. Nah itu dari fakta ya. Orang bisa membuktikan itu ya, bisa menverifikasi ya, bisa menguji. Nah, teorinya begini ya. Jadi ini di teori tadi hanya fakta, ini teori ya. Teorinya adalah sebatang tongkat bila ditaruh di dalam air maka tongkat akan terlihat bengkok. Kertas litmus bisa bila ditaruh di dalam air akan berubah menjadi merah dengan teori. Nah, kemudian ini objek. Ini objeknya aduh, mana hilang deh. Kok di stop ya? Oh. Enggak ini kesenggol tadi. Nah ini ya. Nah ini Mbak, ini adalah abstraksi ini ya. Dari misalkan sebatang tongkat yang ditaruh di dalam air terlihat bengkok. Atau benda yang ditaruh di dalam air bobotnya akan terasa lebih ringan. Ya, teori kan itu. Nah, tapi kesimpulan seperti itu kan dari metafisika, Mbak itu. Itu namanya metafisika khusus tadi itu. Jadi dalam membuat sebuah teori atau abstraksi itu adalah kerja metafisika itu, kerja akal, ya, kerja akal. Nah, seperti itu. Ini di sini ada peran akal di sini ya. Ini mengapa bisa membuat sebuah teori kesimpulan seperti itu? Karena ini ada metafisika di situ. Yang metafisika khusus ya. Nah, kemudian teori ini kemudian dideduksi ya, misalkan digunakan untuk membuat sebuah ramalan atau penjelasan gitu ya, ramalan atau penjelasan. Gitu. Nah ini induksi, deduksi. Nah tapi nanti dalam perkembangannya itu nggak begini Mbak.
Ini kan salah satu saja ilmu pada periode positivisme abad modern seperti ini. Ini positivisme. Nah, nanti yang post-positivisme tidak begini polanya ya. Polanya nggak begini. Nanti yang disebut sebagai objektif menurut filsafat positivisme berbeda dengan objektif menurut filsafat post-positivisme dari Karl Popper tadi itu ya. Nah, ini sampai di sini ya. Ini baru sampai baru menjawab tadi itu ya tentang objek tadi ya. Tentang objek. Ini objeknya karena yang hal-hal yang bersifat yang kelihatan, yang material. Ini ya, ini yang paling ilmu yang paling banyak pengaruhnya ini. Tapi nanti ini sudah dikonter ya. Terutama sejak tahun 1080 itu orang sudah mulai meninggalkan ini. Ya. Nanti orang itu yang disebut ini kan semuanya karena masih dasarnya ilmu alam ya. Jadi masih mengutamakan objektivitas gitu ya. Nanti postmodernisme itu bukan objektivitas tapi subjektivitas nanti. Bedanya di situ Mbak Novi ya. Mbak Novi? Halo, ini bisa didengar nggak ya? Halo? Bisa dengar nggak ya? Terdengar, Prof. Oh ya sudah, saya kira ini putus nggak dengar ya. Ya. Oke ya Mbak ya, ini kita sampai kepada epistemologi ini yang positivisme ya. Sebetulnya sebelum sampai ke sini saya ingin menjelaskan dulu epistemologi itu apa ya. Karena nanti itu kalau dalam diskusi filsafat itu orang itu hanya ini saling bongkar-membongkar, saling mengevaluasi tentang metode ilmiahnya itu. Melihat sebuah produk ini, wah sini apa ini? Ini karya ilmiahnya kok masih menggunakan metodenya ini masih positivistik gitu. Nggak mau saya gitu. Dulu dosen saya di Gajah Mada gitu, dia pokoknya harus postmodernisme gitu. Waduh gitu. Nah, jadi memang diskusi di epistemologi. Jadi mengevaluasi atau mengkritik gitu. Wah, ini mainstreamnya masih positivistik ya. Zaman sekarang nggak masih membahas mengenai positivistik. Ganti yang posmo gitu. Udah. Saya mengalami juga ini tekanan dari dosen saya ya, Mbak begitu. Kemudian itu saya banyak belajar postmodernisme. Jadi yang menjadi sentralnya itu bukan objektivitas, tapi sekarang itu subjektivitas gitu ya. Positivisme itu. Ada dunia 1, dunia 2, dunia 3, kemudian paradigma, kemudian relativisme gitu ya. Itu Mas Sydney, waktunya habis ya. Baik, Prof. Tapi saya tertantang ini semangat semua ya. Pertanyaannya juga bagus-bagus ya. Masih ada satu dengan Prof. Oh, masih ada lagi ya. Oke. Ya coba nanti di jadwal Mas ya. Tapi terus terang saya jadi semangat ini ngomongnya itu tertantang itu jadi hot gitu. Siap, Prof. Materinya menarik, Prof. Oke ya. Ya nanti kalau sampai kepada itu Pak post-truth itu jadi ini ya. Kita bisa mengevaluasi ya tentang. Saya boleh bertanya nih, Prof. Pak ini masih Sidi, Mas Edi. Mas Edi, maaf Mas Edi, ini sudah jam 10:30 Mas Edi. Mas Edi di sisi berikutnya ya, di sisi ya. Nah, nanti masih ada satu sisi untuk Prof. Waston, ditampung dulu pertanyaannya. Ya. Sisi ini. Ya. Ya, saya maunya juga jangan japri Mas Edi supaya teman juga tahu apa masalahnya itu dan saling belajar lah gitu ya. Ya, sesi berikutnya aja Mas Edi ya. Maaf. Demikian ya Mas moderator Mas ini persembahan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya malah berterima kasih ya. Saya jadi menjadi hidup saya lagi ini. Jadi saya teringat masa-masa tahun 83 ya di KPFI ya kayak begini suasananya itu ya. Ya pokoknya lawan berpikir adalah teman seperjuangan gitu ya. Berbeda pendapat sahabat itu ya. Oke ya, saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Waston atas ilmunya untuk hari ini. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada kelas SFIMA. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya berikan kepada host SFIMA Mas Naufal untuk mengambil foto di akhir. Foto saya nggak ada foto saya. Direkod Mas fotonya Mas Naufal. Mohon Bapak Ibu di on cam. Al-Fatihah belum? Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sampun. Baik, sekali lagi terima kasih ke Prof. Waston dan teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Wah, baik, Yasri. Ayo, kapan jumpa ke Solo tanggal 30. Aku izin dari ya. Ya, siap. Dari Siap, Mas. Herman, Said. Yes. Benar tuh ini ya.